Tidak ada yang menyangka, permintaan sederhana itu akan mengubah hidup banyak orang. Di depan sebuah restoran mewah yang dipenuhi cahaya dan tawa, seorang pengemis berdiri dengan tangan gemetar. Ia tidak meminta uang. Ia hanya berkata pelan, hampir tak terdengar. "Beri aku sisa makanan." Jawaban yang ia terima membuat beberapa orang tersenyum tipis, sebagian lainnya berpaling. Namun satu jawaban, yang keluar dari mulut seorang jutawan terkenal, membuat udara seolah berhenti bergerak. Beberapa menit kemudian, sesuatu terjadi. Suara percakapan di sekitar mendadak mereda. Langkah-langkah terhenti. Mata-mata yang tadi acuh kini menatap satu titik yang sama. Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Hanya keheningan yang berat. Sang jutawan berdiri kaku. Wajahnya berubah. Tangannya yang tadi mantap kini bergetar. Ia baru menyadari bahwa kata-kata yang ia ucapkan barusan bukan sekadar jawaban, melainkan awal dari penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Dan pengemis itu tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, di bawah lampu kota yang dingin, sebuah cerita dimulai. Cerita tentang pilihan kecil yang berakibat besar. Cerita yang akan membuktikan bahwa satu kalimat bisa mengubah arah hidup seseorang selamanya. Cerita yang akan membuktikan bahwa satu kalimat bisa mengubah arah hidup seseorang selamanya itu sebenarnya bermula dari hari yang terlihat sangat biasa. Pagi itu, Adrian Wicaksana, jutawan yang namanya sering muncul di majalah bisnis, bangun dengan rutinitas yang nyaris sempurna. Jadwalnya rapi, keputusannya selalu tepat, dan hidupnya tampak terkendali. Ia dikenal sebagai sosok disiplin, tegas, dan sangat menghargai pencapaian. Bagi Adrian, dunia berjalan sesuai logika, bekerja keras menghasilkan keberhasilan, kelalaian berujung kegagalan. Ia percaya setiap orang bertanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri. Di sisi lain kota, pengemis yang berdiri di depan restoran malam itu memulai harinya dengan cara yang jauh berbeda. Namanya Rian. Ia bukan pengemis sejak lahir. Keadaan memaksanya menjalani hidup sederhana, berpindah tempat, dan bergantung pada belas kasih orang lain. Meski hidupnya sulit, Rian masih menyimpan kebiasaan kecil. Ia selalu menjaga tutur katanya. Ia tidak pernah meminta lebih dari yang ia butuhkan. Hari itu, perutnya kosong sejak pagi, dan langkahnya membawanya ke restoran yang sama, tempat Adrian biasa makan malam. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa hidup yang tampak baik-baik saja itu sedang bergerak menuju satu titik pertemuan. Sebuah pertemuan singkat, dengan dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Adrian tumbuh dalam dunia yang keras namun teratur. Sejak muda, ia belajar bahwa rasa lelah adalah harga dari keberhasilan. Ia membangun usahanya dari nol, jatuh berkali-kali, lalu bangkit dengan tekad yang semakin kuat. Keberhasilan menjadikannya sosok yang dihormati, namun tanpa sadar juga membentuk dinding di hatinya. Ia terbiasa menilai orang dari penampilan dan hasil yang terlihat. Baginya, dunia harus tegas agar tetap berjalan. Sementara itu, Rian menjalani hari-hari yang penuh ketidakpastian. Dahulu ia memiliki keluarga, pekerjaan sederhana, dan mimpi kecil. Namun rangkaian peristiwa tak terduga merenggut semuanya satu persatu. Meski begitu, ia menolak membiarkan kepahitan menguasai dirinya. Rian percaya bahwa menjaga sikap baik adalah satu-satunya harta yang masih ia miliki. Malam mulai turun. Lampu kota menyala. Restoran itu kembali ramai. Adrian melangkah masuk dengan percaya diri, sementara Rian berdiri di luar, menunggu sisa makanan yang mungkin tak pernah datang. Dua jalan hidup yang berbeda.
Dua keyakinan yang bertolak belakang akan bertemu pada satu kalimat sederhana. Dan ketika itu terjadi, tak satu pun dari mereka siap menerima akibatnya. Pintu restoran terbuka lebar, aroma makanan hangat menyebar ke trotoar. Ryan melangkah sedikit lebih dekat, menundukkan kepala dengan sopan. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh riuh percakapan di dalam. "Beri aku sisa makanan." Adrian baru saja keluar, ponsel masih di tangannya. Ia berhenti sejenak, menatap Ryan dari atas ke bawah. Di matanya, permintaan itu terasa seperti gangguan kecil di akhir hari yang panjang. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab singkat, kata-kata yang baginya biasa saja. Namun jawaban itu jatuh seperti beban berat di udara malam. Beberapa orang di sekitar saling pandang. Ryan terdiam. Ia tidak membalas, tidak memohon. Ia hanya mengangguk pelan dan melangkah mundur, seolah menerima keputusan itu dengan tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa ganjil. Adrian melangkah pergi, yakin tak ada yang perlu dipikirkan lagi. Tapi jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser, perasaan tak nyaman yang belum bisa ia jelaskan. Tanpa disadari Adrian, kejadian singkat itu telah membahayakan lebih dari sekadar reputasinya. Ia telah memicu rangkaian peristiwa yang akan menyeretnya ke ujian paling berat dalam hidupnya. Dan semua itu berawal dari satu jawaban yang ia anggap sepele. Keesokan harinya, hidup Adrian tampak berjalan normal. Rapat berlangsung lancar, keputusan bisnis diambil dengan cepat, dan para kolega tetap memujinya sebagai sosok pemimpin yang tegas. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya kerap terhenti pada satu hal kecil yang tak seharusnya mengganggunya. Wajah pengemis itu. Tatapan tenangnya. Anggukan pelan yang terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Adrian mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Baginya, ketegasan adalah bagian dari prinsip. Tapi semakin ia menepis, bayangan itu justru semakin sering muncul. Di sisi lain kota, Ryan duduk di sebuah bangku taman. Perutnya masih kosong, namun ia tetap tersenyum pada seorang anak kecil yang lewat. Ia memilih menjauh dari restoran itu, seolah tak ingin mengulang pengalaman yang sama. Meski demikian, hatinya tidak dipenuhi kemarahan, hanya kelelahan yang sunyi. Tanpa diketahui Adrian, seseorang telah merekam kejadian malam itu dari kejauhan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan karena merasa ada sesuatu yang janggal dalam peristiwa sederhana tersebut. Dan rekaman itu, perlahan, mulai berpindah tangan. Sementara Adrian melangkah maju tanpa menoleh ke belakang, bayangan dari satu jawaban singkat mulai mengikutinya, diam-diam, namun tak terhindarkan. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan saling berbisik ketika Adrian lewat. Senyum yang biasanya ramah kini terlihat canggung. Adrian menangkap perubahan itu, meski tak satu pun berani bicara langsung. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari asisten pribadinya muncul. Ada video yang sedang dibicarakan orang. Sepertinya tentang Anda. Adrian mengerutkan kening. Ia membuka tautan itu, dan dadanya terasa mengencang. Rekaman malam itu, dirinya, pengemis itu, dan satu jawaban singkat beredar luas. Tidak ada potongan yang dilebihkan. Justru kesederhanaannya yang membuat orang terdiam. Komentar bermunculan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kekecewaan yang sunyi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah keberhasilan membuat seseorang lupa cara melihat sesama manusia? Di taman kota, Ryan mendengar kabar itu dari orang asing yang duduk di dekatnya.
Ia menunduk, merasa tak nyaman menjadi pusat perhatian. Ia tidak pernah berniat menyeret siapapun ke dalam sorotan. Namun roda sudah berputar. Bagi Adrian, ini bukan sekadar sorotan publik. Ini adalah awal dari ujian yang membahayakan segalanya, kepercayaan, nama baik, dan pandangan orang terhadap dirinya. Dan keheningan yang dulu melindunginya kini mulai retak satu persatu. Adrian duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Jendela kaca menampilkan pemandangan kota yang biasanya memberinya rasa bangga, namun hari itu justru terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan angka, target, atau strategi bisnis. Yang ada di kepalanya hanyalah satu pertanyaan sederhana. Apakah aku sudah terlalu jauh melupakan makna menjadi manusia? Teleponnya terus berdering. Beberapa mitra bisnis menunda pertemuan. Undangan yang biasanya datang tanpa henti kini berhenti mendadak. Adrian mulai memahami bahwa ini bukan badai singkat yang bisa dilewati dengan diam. Ia menetapkan satu tujuan, bukan demi citra, melainkan demi ketenangan hatinya sendiri. Ia ingin bertemu kembali dengan pengemis itu. Ia ingin memperbaiki apa yang telah terlanjur terucap. Namun tujuan itu ternyata tidak mudah. Adrian tidak tahu siapa Rian sebenarnya. Tidak ada alamat. Tidak ada nomor. Hanya wajah samar dalam rekaman dan ingatan tentang suara yang sangat pelan. Sementara itu, Rian memilih menjauh dari keramaian. Ia berpindah tempat, berharap sorotan itu mereda. Baginya, perhatian publik adalah beban yang tak pernah ia minta. Dua orang dengan niat yang sangat berbeda, bergerak menuju arah yang sama, tanpa sadar bahwa perjalanan ini akan menguji ketulusan mereka berdua. Adrian mulai dari hal-hal kecil. Ia bertanya pada petugas kebersihan, penjaga taman, hingga pemilik warung di sekitar restoran itu. Setiap jawaban selalu sama, pernah melihat tapi tak pernah benar-benar mengenal. Hari demi hari berlalu. Usahanya sering berujung pada jalan buntu. Di setiap tempat yang ia datangi, Adrian merasakan tatapan ragu, seolah orang bertanya-tanya, apakah pencarian ini sungguh dari hati, atau sekadar upaya memperbaiki nama. Keraguan itu perlahan merayap ke dalam dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan niatnya. Apakah ia benar-benar ingin meminta maaf, atau hanya ingin menghentikan bisikan-bisikan yang mengganggu hidupnya? Di sisi lain, Rian berjalan lebih jauh dari pusat kota. Ia menghabiskan waktunya membantu di dapur umum kecil milik relawan. Meski dengan tenaga terbatas, ia merasa berguna kembali. Di sana, ia belajar bahwa memberi bisa dilakukan bahkan saat seseorang hampir tak punya apa-apa. Adrian mendengar kabar tentang dapur itu, namun ketika ia datang, Rian sudah pergi. Setiap langkah terasa makin berat. Tujuan yang ia tetapkan mulai terasa semakin jauh, namun justru di sanalah Adrian mulai memahami satu hal penting. Memperbaiki kesalahan tidak pernah mudah, terlebih ketika penyesalan datang terlambat. Upaya Adrian untuk bertemu Rian justru memunculkan rintangan baru. Setiap langkahnya selalu diawasi. Kehadirannya di tempat-tempat umum menarik perhatian, dan niat baiknya kerap disalahartikan sebagai pencitraan. Beberapa relawan menolak bantuannya dengan halus, memilih menjaga jarak. Adrian mulai merasa terasing di kota yang dulu ia kuasai. Ia menyadari, kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dipulihkan dengan cepat. Di balik semua itu, tekanan datang dari arah lain. Dewan perusahaan menyarankan Adrian untuk berhenti mencari Rian dan fokus menyelamatkan bisnis. Mereka khawatir pencarian itu justru memperpanjang sorotan negatif. Untuk pertama kalinya, Adrian dihadapkan pada pilihan sulit.
melindungi segala yang telah ia bangun, atau melanjutkan pencarian yang belum tentu berakhir baik. Sementara itu, Rian mendengar bahwa jutawan itu mencarinya. Ia terdiam lama. Bukan karena takut, melainkan karena bingung. Ia tak ingin menjadi alat pembelajaran bagi siapapun, namun juga tak ingin menutup pintu pada perubahan. Dua hati sama-sama ragu. Dua langkah sama-sama tertahan. Sementara waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Adrian menyadari bahwa keraguan justru akan mengakhiri segalanya. Ia menatap cermin di ruang kerjanya dan melihat sosok yang asing. Bukan karena usia atau lelah, melainkan karena hatinya sedang diuji. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk tidak mengikuti saran dewan, tidak mendengarkan bisikan ketakutan, dan tidak memikirkan citra. Adrian menetapkan tekadnya dengan jelas. Ia akan menemui Rian, apapun risikonya, tanpa kamera, tanpa pengumuman, tanpa alasan selain tanggung jawab. Ia mulai melakukan pencarian dengan cara berbeda. Bukan sebagai jutawan, melainkan sebagai manusia biasa. Ia datang sendiri, berpakaian sederhana, dan belajar mendengarkan tanpa banyak bicara. Di sisi lain, Rian mulai merasakan kelelahan batin. Perhatian orang-orang membuatnya sulit menjalani hari dengan tenang. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ketenangannya memang harus selalu dikorbankan demi orang lain. Malam itu, hujan turun perlahan. Di bawah atap sederhana sebuah tempat singgah, Rian duduk termenung. Ia tidak tahu bahwa keputusan Adrian hari itu akan membawa mereka semakin dekat, namun juga menuju titik paling menentukan dalam hidup mereka. Karena setelah tekad diambil, tak ada lagi jalan kembali. Adrian akhirnya menemukan jejak terakhir Rian di sebuah tempat singgah kecil yang dikelola relawan. Namun ketika ia tiba, harapannya kembali runtuh. Rian telah pergi sejak pagi, meninggalkan pesan singkat, ingin hidup tenang, jauh dari sorotan. Kabar itu menghantam lebih keras daripada penolakan apapun. Adrian duduk lama di bangku kayu, menyadari bahwa semua usahanya, mencari diam-diam, menyingkirkan ego, menahan gengsi, belum cukup untuk menjembatani jarak yang telah ia ciptakan dengan satu kalimat di masa lalu. Tekanan datang bertubi-tubi. Dewan perusahaan memberi tenggat, jika sorotan ini tak mereda, kepemimpinannya akan dipertimbangkan ulang. Adrian mulai kehabisan pilihan. Waktu, kepercayaan, dan kesempatan terasa menyempit bersamaan. Di sisi lain, Rian berada di perjalanan. Ia memilih menjauh agar tidak lagi menjadi bahan pembicaraan. Namun di hatinya, masih tersisa tanya, apakah perubahan seseorang layak ditolak selamanya? Malam itu, Adrian berdiri di persimpangan yang sunyi, antara mundur dan menyelamatkan dirinya sendiri, atau mengambil satu langkah terakhir yang paling sulit, dengan risiko kehilangan segalanya. Antara mundur dan menyelamatkan dirinya sendiri, atau mengambil satu langkah terakhir yang paling sulit, Adrian tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Ia mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Adrian mengundurkan diri sementara dari jabatannya. Tidak ada pidato panjang, tidak ada pembelaan diri. Ia hanya menyampaikan satu alasan sederhana. Ia ingin menyelesaikan sesuatu yang tertunda sebagai manusia, bukan sebagai pemimpin perusahaan. Keputusan itu membuat sebagian orang terdiam. Sebagian lagi menganggapnya langkah yang keliru. Namun bagi Adrian, inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Dengan waktu yang kini benar-benar miliknya, Adrian melanjutkan pencarian tanpa tekanan jabatan. Ia menyusuri kota kecil di pinggiran, mengikuti kabar samar tentang seorang pria yang sering membantu dapur umum dan jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Sementara itu,
Rian hidup sederhana di tempat baru. Ia bekerja membantu membersihkan aula ibadah dan berbagi makanan dengan siapapun yang datang. Meski jauh dari sorotan, hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia mulai bertanya-tanya apakah menghindar benar-benar menyelesaikan segalanya. Pilihan Adrian telah menutup banyak pintu dalam hidupnya. Namun satu pintu kecil yang selama ini ia abaikan, perlahan mulai terbuka. Namun satu pintu kecil yang selama ini ia abaikan, perlahan mulai terbuka, meski langkah menuju ke sana terasa semakin berat. Adrian tiba di kota kecil itu dengan harapan yang rapuh. Ia mengikuti setiap petunjuk, sekecil apapun, namun berkali-kali berakhir pada kesalahan. Orang-orang mengenali wajahnya, bukan sebagai pria yang menyesal, melainkan sebagai sosok yang pernah mereka lihat di layar. Ia mulai merasa lelah, bukan fisik, melainkan batin. Untuk sesaat, Adrian berpikir mungkin ini adalah batas yang tak bisa ia lewati. Mungkin penyesalan memang tidak selalu diberi kesempatan kedua. Di sisi lain, Rian mendengar kabar samar bahwa pria itu telah melepas jabatannya. Ia terdiam lama. Hatinya bergetar, bukan oleh rasa senang, melainkan oleh kebingungan. Apakah pengorbanan sebesar itu sungguh dilakukan demi sebuah permintaan maaf? Malam itu, hujan kembali turun pelan. Adrian duduk di bangku halte tua, menatap jalan kosong. Untuk pertama kalinya, ia berkata pada dirinya sendiri dengan jujur. Jika esok ia harus pulang tanpa bertemu Rian, ia akan menerimanya. Karena pada titik ini, harapan hampir padam. Dan hanya satu pilihan terakhir yang tersisa. Pagi itu, Adrian berdiri di tengah alun-alun kota kecil dengan langkah ragu. Ia tidak lagi mencari secara diam-diam. Ia tidak lagi berharap ditemukan. Untuk pertama kalinya, ia memilih bersikap terbuka, tanpa pembelaan, tanpa permintaan apapun sebagai balasan. Adrian berbicara di depan orang-orang yang berkumpul untuk kegiatan sosial pagi itu. Suaranya tenang, tidak menggurui. Ia hanya menceritakan satu kejadian singkat di depan restoran, satu kalimat yang terucap tanpa empati, dan satu penyesalan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia tidak menyebut nama Rian. Ia tidak meminta tepuk tangan. Ia hanya berkata, "Jika orang yang pernah aku sakiti mendengar ini, aku ingin ia tahu bahwa aku siap menerima apapun keputusannya." Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Adrian melangkah pergi dengan hati kosong, yakin bahwa ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Di antara kerumunan, seorang pria berdiri diam. Wajahnya tertutup topi sederhana. Ia mendengarkan tanpa bergerak, tanpa emosi berlebihan. Namun di dalam dadanya, sesuatu perlahan mencair. Rian akhirnya menyadari. Mungkin ini bukan tentang memaafkan orang lain, melainkan tentang memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk melangkah maju. Dan di titik paling sunyi itu, arah cerita mulai berubah. Rian menunggu hingga kerumunan bubar. Ia memperhatikan dari kejauhan ketika Adrian berjalan sendirian, langkahnya pelan, bahunya sedikit merunduk. Tak ada pengawal. Tak ada sorot kamera. Hanya seorang pria yang tampak lelah oleh penyesalan. Langkah Rian terasa sangat berat ketika ia memutuskan mendekat. Bukan karena marah, melainkan karena ia harus membuka kembali perasaan yang telah lama ia simpan rapat-rapat. Ia menarik napas panjang, lalu memanggil dengan suara yang nyaris bergetar. "Pak!" Adrian menoleh. Wajahnya terkejut, lalu membeku. Ia mengenali suara itu seketika.
Kata-kata yang telah ia siapkan berhari-hari mendadak lenyap. Yang tersisa hanya kejujuran polos di matanya. Rian tidak menuntut apapun. Ia hanya berkata bahwa malam itu ia memang lapar, namun yang lebih ia butuhkan adalah diperlakukan sebagai manusia. Kalimat itu tidak menyalahkan, justru terasa menenangkan. Adrian menunduk. Untuk pertama kalinya, ia mendengarkan tanpa ingin membela diri. Dan di antara dua orang yang berdiri berhadapan itu, sebuah beban lama mulai terangkat, perlahan, namun nyata. Dan di antara dua orang yang berdiri berhadapan itu, sebuah beban lama mulai terangkat, perlahan, namun nyata. Mereka duduk di bangku kayu di tepi alun-alun. Tidak ada jarak resmi, tidak ada status yang membedakan. Adrian tidak lagi berbicara sebagai jutawan, dan Rian tidak lagi berdiri sebagai pengemis. Adrian mengakui kesalahannya tanpa alasan tambahan. Ia menceritakan bagaimana satu kalimat itu terus menghantuinya, bagaimana ia kehilangan tidur, jabatan, dan rasa percaya diri. Namun ia juga mengakui bahwa semua itu bukan alasan untuk membenarkan ucapannya. Rian mendengarkan dengan tenang. Ia berbagi kisah hidupnya, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dipahami. Ia menjelaskan bahwa permintaan sisa makanan bukan tentang lapar semata, melainkan tentang bertahan dengan martabat. Percakapan itu sederhana, namun jujur. Tidak ada tuntutan maaf yang berlebihan. Tidak ada janji besar. Hanya dua manusia yang akhirnya saling melihat dengan utuh. Di akhir percakapan, Rian berkata pelan, "Aku tidak marah. Aku hanya ingin hidup dengan tenang." Kalimat itu memberi Adrian satu pemahaman baru. Memperbaiki kesalahan bukan berarti menghapus masa lalu, melainkan belajar hidup dengan lebih sadar di masa depan. Belajar hidup dengan lebih sadar di masa depan menjadi langkah pertama menuju damai yang selama ini terasa jauh. Adrian tidak meminta pengampunan secara langsung. Ia hanya berterima kasih karena Rian bersedia berbicara. Sikap itu justru membuat suasana semakin ringan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di depan restoran, Adrian merasakan napasnya lebih lega. Rian pun merasakan hal yang sama. Beban yang ia pikul selama ini bukan karena peristiwa itu, melainkan karena terus menghindar, perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa menghadapi masa lalu dengan cara yang tenang memberinya ruang untuk melangkah maju. Sebelum berpisah, Adrian menawarkan bantuan bukan dalam bentuk uang, melainkan dukungan untuk dapur umum tempat Rian membantu. Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Rian, tanpa paksaan. Rian mengangguk pelan. Ia menerima bukan sebagai balasan, melainkan sebagai kerjasama. Senyum kecil muncul di wajahnya, bukan karena harapan baru, tetapi karena ketulusan yang akhirnya ia lihat. Mereka berpisah tanpa janji berlebihan. Namun masing-masing melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan. Dan di sanalah, happy ending itu mulai terasa nyata. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi sorotan berlebihan. Tidak ada lagi perbincangan ramai tentang kejadian malam itu. Namun jejak dari pertemuan mereka tetap tertinggal, bukan di berita, melainkan di hati orang-orang yang terlibat. Adrian kembali menjalani hidup dengan ritme berbeda. Ia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Keputusan-keputusan kecil kini ia ambil dengan pertimbangan yang lebih manusiawi. Ia belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang dampak sikap terhadap sesama. Rian melanjutkan kegiatannya di dapur umum dengan perasaan lebih utuh. Ia tidak lagi merasa harus menghindar atau menyembunyikan diri. Ia menemukan ketenangan dalam rutinitas sederhana, berbagi, membantu,
dan tersenyum pada siapapun yang datang. Keduanya tidak sering bertemu lagi. Namun pertemuan singkat itu telah meninggalkan perubahan yang nyata. Karena terkadang, sebuah cerita tidak berakhir dengan sorak-sorai, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang lebih bijak. Orang-orang yang pernah menyaksikan atau mendengar kisah itu mulai melihatnya bukan sebagai skandal, melainkan sebagai pengingat. Banyak yang tersentuh oleh satu hal sederhana, betapa mudahnya melukai perasaan orang lain dan betapa sulitnya memperbaikinya. Adrian tak lagi menjadi pembicaraan karena kekayaannya, melainkan karena perubahan sikapnya. Ia memilih terlibat langsung dalam kegiatan sosial tanpa sorotan. Tidak untuk dipuji, tetapi untuk belajar memahami. Rian pun menjalani hidup dengan pandangan baru. Ia menyadari bahwa menjaga martabat diri tidak selalu berarti menutup diri. Terkadang, keberanian untuk berbicara justru membuka jalan menuju ketenangan. Tak ada kata-kata besar yang diucapkan. Tak ada janji yang diumbar. Namun dari peristiwa itu, satu pelajaran diam-diam tumbuh. Setiap orang punya perjuangan yang tak terlihat, dan satu kalimat kecil bisa menjadi beban atau penguat seumur hidup. Dan dari peristiwa itu, satu pelajaran diam-diam tumbuh, menutup cerita ini dengan kesederhanaan yang bermakna. Di suatu sore yang tenang, Adrian kembali melewati restoran tempat semuanya bermula. Kali ini, ia berhenti sejenak. Bukan untuk mengenang kesalahan, melainkan untuk mengingat pelajaran yang ia bawa hingga hari ini. Tak jauh dari sana, seseorang duduk menikmati sepiring nasi hangat di bangku taman. Tidak ada sorotan, tidak ada drama. Hanya keheningan yang damai. Cerita ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bukan tentang kekayaan atau kekurangan. Melainkan tentang pilihan, bagaimana satu jawaban bisa melukai dan satu keberanian bisa menyembuhkan. Karena pada akhirnya, yang paling diingat bukanlah kata-kata yang keras, melainkan sikap yang penuh empati. Dan jika suatu hari seseorang berkata, "Beri aku sisa makanan," semoga jawaban yang lahir berasal dari hati yang utuh. Tamat.